Halo Digiballers, jumpa lagi di channel Digiball ID. Jangan lupa Digiball ID selain punya YouTube juga ada podcast dan website www.digiball.id. Jadi teman-teman harap jangan sungkan-sungkan mampir aja ke channel-channel kita karena banyak informasi seputar mabol yang berguna buat kalian. Oke, kali ini kita ke segmen Kandang Mabol. Kandang Mabol adalah segmen yang mereview lapangan-lapangan sepak bola. Sementara kita masih berkisar di Jabodetabek nih. Nanti ke depan Digiball makin berkembang, kita bisa keluar kota gitu insya Allah. Nah, kita hari ini berada di sebuah lapangan mini soccer di Serenia Hills, tepatnya di bilangan Lebak Bulus. Pinggiran Jakarta Jakarta ya. Jadi lokasi masih lumayan strategis. Teman-teman yang mau main mini soccer bisa mengakses dari JOR, dari TB Simatupang, atau yang kawasan Depok dan sekitarnya lewat Cinere gitu. Nah, fasilitas lapangan ini cukup lengkap, cukup lengkap. Selain mini soccer, yang background kita ini lapangan futsal, jadi ada 2 lapangan. Sedikit intermezzo aja, mini soccer adalah pengembangan format sepak bola yang in the middle antara futsal dengan lapangan gede. Jadi dari segi size, dari segi jumlah orang, dia berada di pertengahan gitu. Jadi kalau futsal 5 on 5, di mini soccer 7 on 7. Makanya di luar negeri mungkin lebih terkenal sebagai 7 on 7 soccer gitu ya. Sering banyak event yang dibikin oleh brand-brand terkenal gitu. Sekarang udah banyak pertandingan juga yang dijalankan di luar negeri untuk 7 soccer ya. Banyak peminatnya juga. Dan sepertinya sih untuk crowdnya sekarang lebih ke 7 soccer kalau untuk ininya ya, peminatnya. Ya, karena kan di Indonesia tuh tren-trenan orangnya ya. Jadi ketika futsal lagi tren, futsal semua. Terus sekarang nih peralihan mini soccer. Dan diuntungkan karena sekarang ketika video ini syuting kita dalam masa pandemi. Jadi lapangan-lapangan gede itu cenderung susah untuk disewa. Yang tersedia mini soccer dan mungkin lapangan gede yang di pinggir-pinggir Jakarta gitu ya. Untuk mini soccer sendiri juga kayaknya buat teman-teman yang mageran untuk striker yang sering offside di lapangan konvensional, yang lapangan besar, di sini masih bisa diakomodir ya. Jadi buat striker tipikal angkot yang ngetem ini cocok gitu. Yang buat posisinya striker bertahan ya. Iya. Dan dari segi peraturan juga mirip-mirip futsal kecuali soal kick in dan throw in betul. Ya. Jadi di mini soccer kita berlaku sistem throw in, kalau di futsal kick in. Ya. Jadi kalau untuk peraturannya sendiri lebih cenderung ke sepak bola konvensional, nggak ada perbedaan, mulai dari throw in, mulai dari kick in, semua sama di sini. Hanya perbedaan di jumlah pemain sama luas lapangan. Oke. Sekarang kita bahas lebih detail soal lapangannya. Biaya sewa berapa tuh? Di sini variatif. Untuk weekend dan weekday ada perbedaan. Kalau kita break di weekday, dia buka mulai dari jam 6. Jadi buat para pejuang subuh di sini udah bisa mulai main dari jam 6 dan sewanya per 2 jam. Untuk weekday harganya 800.000. Itu sampai jam 4 sore. Dari jam 4 sore sampai jam 6 sore naik sedikit di 1 juta. Nah, tapi kalau untuk di malam karena ada fasilitas tambahan di lampu ya. Itu sekitar 1.700.000 untuk malamnya di weekday. Lalu kalau untuk di weekend, untuk paginya di 1,4 sama. Lalu untuk di malamnya 1,8 juta. Oke. Jadi kalau weekday itu cocok buat mahasiswa lah kurang lebih ya. Kurang lebih seperti bisa mabol sambil madol gitu ya. Nggak lagi belajar online kan, bisa aja belajar online nggak lama terus janjian main bola di sini gitu. Kalau weekday weekend lebih buat orang-orang kantoran yang pekerja walaupun sekarang masih WFH tapi kan tetap harus standby di depan laptop. Jadi pilih weekend lah yang paling enak gitu. Ya, betul. Jadi kalau untuk sekarang kan biasanya kalau kaum pekerja sulit dapat waktu buat main bola ya. Jadi buat teman-teman yang badan udah pada tambun gara-gara jarang main bola ya bisa direferensikan juga untuk datang ke sini. Dan mengingat lokasinya yang udah mepet-mepet ke arah Tangerang dan Bogor gitu ya. Tangerang dan Depok ya. Ya kita rekomen sih main pagi karena udaranya bersih. Terus kadang-kadang masih ada kabut gitu ya. Dan secara kesehatan kan cenderung menurut orang-orang medis lebih baik main pagi daripada malam gitu. Dan di Serenia Hills ini
nilai plusnya ya, Ah. lapangan dikelilingin sama pohon-pohon rindang. Iya. Jadi ketika kalian main di cuaca yang agak panas, masih lumayan sejuk lah di sini. Iya. Gitu. Jadi nggak terlalu bikin keling lah gitu. Ya, tapi tetap sih kalau main jam 12 ya panas juga. Dari segi fasilitas, kalau dari lapangannya sendiri kan toilet lengkap kanan Ada, kiri ya. Betul. Apa? Ada wastafel di situ. Shower ada nggak sih? Shower ada, cuman jadi satu shower secara eksklusif nggak ada. Cuman showernya itu ya buat Shower yang kloset. ya. Yang nunduk ya. Itu anak-anak kosan tuh ngerti lah itu. Ya. Yang sering nginep di kantor tuh sering mandi di kloset tuh. Ya sebetulnya sih di sini kalau fasilitas secara keseluruhan lengkap ya. Lengkap. Jadi ada lapangan mini soccer, ada lapangan futsal, dan di sini kan bentuknya sports club. Sports club itu di sini punya fasilitas gym, kolam renang, jogging track, dan sebetulnya sih untuk fasilitas shower yang secara eksklusifnya ada Di gym atau di kolam renang. Betul. Ya. Cuman yang biayanya beda. Informasi yang kita dapat memang yang sewa di lapangan sepak bola belum boleh pakai di lapangan di fasilitas itu, gitu kan. Kecuali di G-Ballers adalah orang kompleks ini. Ya, jadi nyewa lapangan, ada member bisa selesai main, jebar-jebur, mandi di shower, nge-gym, enak banget lah. Jadi gitu. kalau lu mau pakai fasilitas fasilitas showernya, lu harus beli rumah di sini. Oke. Gitu. Oke, kalau dari sejarahnya, sorry agak mundur, ini berdiri tahun 2015. Jadi 3 tahun setelah kompleknya sendiri ini berdiri. Jadi kompleknya berdiri 2012, lapangannya 2015. Betul. Diawali dengan mini soccer, terus sekitar setahun kemudian baru ditambah dengan futsal. Betul. Jadi background kita ini lapangan futsal. Ya. Mini soccer di depan kita, nanti ada background suara orang lagi main, itu teriak-teriak lagi main mini soccer gitu. Ya, itu sebetulnya sih secara secara sejarah, secara lokasi, ini kan lokasinya ada di dalam perumahan ya, perumahan elit lah lumayan di sini. Jadi nama kerennya di sini sebetulnya Club Serenia Mansion. Di situ dalam satu klub ada banyak fasilitas yang dapat di sini. Oke. Nah, lebih detail soal lapangannya seperti biasa, artificial grass ini di bawah kita. Yep. Lumayan rata ya. Mungkin udah saatnya ganti karpet di saat ini kan udah lumayan tipis ya. Setahu gua sih untuk lapangan ini baru diganti sebelum pandemi kemarin, tapi kayaknya baru yang di mini soccer. Kalau untuk yang futsal sih kelihatan tipis gitu. Tadi emang mini soccer lumayan tebal gitu. Tapi overall dibandingkan beberapa lapangan di tempat lain, di sini bagus ya. Oke. Masih permukaannya masih rata, nggak ada gelembung-gelembung yang bikin cedera dadakan di ankle ya. Iya. Terus tribun lengkap, futsal memang di satu sisi doang gitu ya. Di sisi kanan kalau kita masuk dari pintu masuk. Futsal lengkap, ada sekitar 3 anak tangga tribun. Terus yang spesial di mini soccer, tribunnya selain lebih panjang juga ada bentuk yang ikonik, mirip-mirip sebuah lapangan besar di sepak bola Inggris gitu, yaitu Old Trafford gitu ya. Yang masih banyak hatersnya ya. Banyak loversnya juga karena fans MU gitu. Gua agak sulit sih kalau ngomong sama fans MU ini ya. Cuman memang sejarah yang tribun itu jadi sedikit dibahas untuk kenapa bisa terbentuk Old Trafford, seperti Old Trafford, karena memang dari segi arsiteknya itu setahu gua, sekenal gua, pernah berguru ilmu sepak bola di Inggris. Pernah jadi ya akademi lah. Cuman gua nggak mau nyebutin di mana timnya, takut banyak-banyak pembicaraan yang out of the box. Jadi dulu dia tuh pernah ada di Inggris untuk jadi pemain akademi di salah satu klub yang nggak harus gue sebutin juga lah ya. Iya. Nah, jadi tapi bukan Reinhardt ya? Bukan. Reinhardt itu lagi di penjara soalnya. Kalau itu agak sensitif ya, bukan sepak bola itu. Bola yang lain. Iya, bola yang lain. Dia senang main bola yang lain. Terus apa lagi, fasilitas kantin ada di belakang. Jadi si penjaga merangkap jual minuman ya? Ya, ada jual minuman di ya hanya minuman sih. Jadi ada kafe. Ada kafe di sana. Ada kafe tapi dia jual makanan tapi letaknya lebih ke gym. Bukan, di sebelah kolam renang. Di sebelah kolam renang itu ada kafe. Di situ bisa pesan makanan, pesan minuman, tapi kalau untuk yang khusus minuman-minuman untuk sepak bola bisa dipesan di sebelah lapangan, ada penjaganya. Ya, jadi bisa pesan air mineral kemasan gelas atau
botol. minuman-minuman lain yang Ya, dingin gitu ya. Terus apa lagi Do? Dari segi apa jaring biasanya ini paling penting nih. Jaring itu mencegah bola keluar jauh-jauh gitu ya. Jaring lumayan tinggi ya dan cukup Lumayan, mengelilingi dan kalaupun kejadian bolanya keluar itu penjaganya dengan baik hati Betul. bisa ngambil. Betul. Karena ini masih wilayah komplek kalaupun. Jadi ini berapa hektar luas lah. Bahkan di sisi kanannya lapangan masih ada pembangunan mungkin komplek baru bagian dari Serenia gitu. Apalagi fasilitasnya ya? Fasilitas untuk lapangan ya gua rasa cukup lengkap lah ya di sini. Masalah jaring, akses yang mudah, terus rumput, tribun, terus gawang juga oke. Untuk harga juga nggak terlalu ya masih standar lah ya. Masih Masih terjangkau. standar. Kantong-kantong mahasiswa masih mampu lah. Jadi Masih. kalau 1,4 misalnya main 2 tim bisa gocap-gocap lah ya. Gocap-gocap satu orang Ya kalau masih ada lebih buat kas lah. kurang sih kalau mainnya malam. Kalau malam mahal emang ada lampu gitu. Iya. Fasilitas tambahan pasti di mana-mana. Iya. Lampu itu ada biaya charge yang Betul. mahal. Tapi memang ada sensasi sendiri lah ya main malam. Ya. Apalagi kalau mainnya sekarang pakai fotografer. Oh iya, Wah, sekarang itu. nih lagi musimnya mabol harus ada fotografer karena Untuk eksistensi diri lah, Iya. kebutuhan konten. skill nomor 2, pose nomor 1. Ya, jadi skill apa ya? Slogan salah satu komunitas tuh. Style first, skill later. Style first, skill later. Jadi biasanya dandannya habis-habisan tuh, pakai pomade, pakai baju Betul. jersey yang ori segala Iya. macam karena buat difoto gitu. Betul. Main bolanya paling 15 menit gitu ya. Ya, Fotonya yang banyak. tapi nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu kalian skillnya kayak gimana. Pokoknya selama itu diposting keren, Iya. ya mudah-mudahan like banyak lah. Jadi tergantung angle, skill tergantung Iya, angle ya. iya, Jadi betul. orang berasumsi aja nih, wah skillnya keren nih karena angle-nya bagus. Iya. Padahal sih ya hanya Nggak apa-apa, Anda kita- dan Tuhan yang tahu. Gitu. Kita sama-sama tahu lah kalau itu. Oke, kayaknya reviewnya udah Cukup cukup ya. lengkap ya. Sekali lagi kalau mau datang Mhm. nanti kita taruh di deskripsinya mungkin Ya. ada kontak person dan lain-lain. Mhm. Cocok buat yang mau melepas kangen main bola di masa pandemi Ya, karena dia nggak tutup. Mungkin ada protokol kesehatan yang lebih ketat tetap ya. harus dijaga. Itu Pakai tetap harus masker dijaga. gitu, pakai cuci tangan dan segala Iya, macam. Dan sekali lagi lokasinya nggak terlalu jauh, Mhm. enak lah buat Ya. buat mabol 7 lawan 7 gitu. Ya. Itu aja doh. Oke, Oke, begitu aja segmen kandang mabol terkait lapangan mini soccer Serenia Hills. Sampai jumpa di segmen berikutnya dan jangan lupa subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya konten Digiball. Yep. Oke, Digiballers, ciao.